Kehidupan Ardi dan keluarganya tak pernah lebih dari sekadar bertahan hidup. Sehari-hari, ia bekerja keras di sebuah pabrik tekstil, sementara istrinya, Mila, mengurus rumah dan anak-anak mereka, Rina dan Arka. Rumah mereka kecil dan usang, dengan dinding yang mulai retak. Meski begitu, mereka selalu bersyukur. Hidup mereka sederhana, namun penuh kebahagiaan. Hingga suatu malam, hidup mereka berubah selamanya. Itu dimulai saat Ardi pulang larut malam dari tempat kerjanya, seperti biasa. Namun, malam itu berbeda. Di depan rumah mereka, berdiri seorang pria dengan penampilan rapi, mengenakan jas hitam yang tampak kontras dengan kegelapan malam. Wajahnya tidak terlalu tua, namun ada sesuatu yang tidak wajar dari tatapannya yang tajam, seakan-akan ia tahu lebih banyak tentang Ardi daripada yang seharusnya. "Selamat malam, Pak Ardi," pria itu menyapa dengan suara yang tenang. Ardi berhenti sejenak, terkejut, dan mencoba mengingat apakah ia mengenal pria ini. Tapi tidak. Ia tidak pernah bertemu orang ini sebelumnya. "Maaf, siapa Anda?" tanya Ardi, sedikit bingung. Pria itu tersenyum tipis, seakan sudah lama menunggu pertanyaan itu. "Nama saya Dimas. Saya membawa tawaran yang bisa mengubah hidup Anda dan keluarga. Tawaran yang tidak bisa Anda tolak." Ardi mengernyitkan dahi. Tawaran apa? Dalam pikirannya, hanya ada satu hal yang ingin ia lakukan, cepat-cepat masuk ke dalam rumah dan beristirahat. Namun, ada sesuatu dalam sikap pria ini yang membuatnya tertarik, sekaligus merasa cemas. "Kekayaan. Saya bisa memberikan Anda kekayaan dalam semalam," lanjut Dimas, seolah tahu apa yang ada di dalam pikiran Ardi. "Rumah yang lebih besar, mobil mewah, dan segala hal yang Anda inginkan." Ardi terdiam sejenak. Meskipun ia merasa ada sesuatu yang janggal, tawaran itu sangat menggoda. Selama ini, ia bekerja keras untuk sedikit demi sedikit meningkatkan taraf hidupnya, namun selalu ada batas. Tak ada yang benar-benar berubah, tak ada kemajuan yang berarti. Tawaran ini, meskipun terdengar seperti hayalan, memberi Ardi harapan yang selama ini ia dambakan. "Saya bisa memberi Anda itu. Tapi ada harga yang harus dibayar," ujar Dimas, semakin mendekatkan dirinya pada Ardi. "Tapi tenang, harga itu tidak akan membebani Anda. Bahkan Anda mungkin tidak akan merasakannya." Ardi merasa ragu. Namun, di dalam hatinya, ada dorongan yang tak bisa ia jelaskan. Suara kecil dalam pikirannya mengatakan untuk tidak mendengarkan. Tapi hasrat untuk keluar dari kesulitan hidup membuatnya tak bisa menahan diri. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Ardi, akhirnya menyerah pada tawaran yang terasa terlalu sempurna untuk dilewatkan. Dimas tersenyum lebih lebar. "Cukup ikut petunjuk saya. Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Keluarga Anda akan aman, dan hidup Anda akan berubah selamanya." Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, Ardi akhirnya mengangguk, merasa tidak ada salahnya mencoba. Lagi pula, jika memang ada risiko, ia bisa mundur kapan saja. Dimas memberikan sebuah kartu kecil yang tertulis alamat dan waktu pertemuan, kemudian berbalik pergi tanpa banyak bicara lagi. Malam itu, Ardi kembali ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk. Ia menceritakan semuanya pada Mila, yang mendengarkan dengan ragu. "Kamu yakin dengan itu? Bukankah terlalu mudah? Terlalu bagus untuk jadi kenyataan?" "Tak ada salahnya mencoba," jawab Ardi. "Mungkin ini kesempatan yang tak datang dua kali." Keputusan itu mengubah segalanya. Keesokan harinya, keluarga Ardi bertemu dengan Dimas di tempat yang ditunjukkan dalam kartu. Tempatnya di sebuah rumah tua di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Tidak ada orang lain di sana, hanya mereka bertiga, Ardi, Mila, dan Dimas. Dimas menunjukkan kepada mereka beberapa hal yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia memberikan petunjuk yang akan mengubah nasib keluarga Ardi. Petunjuk itu terdengar tidak masuk akal, namun Dimas meyakinkan mereka bahwa segala sesuatu yang mereka inginkan akan tercapai. Setelah pertemuan itu, Ardi merasa sedikit cemas, namun juga tidak bisa menahan rasa penasaran.
Apa yang bisa salah? Dalam hati, ia percaya bahwa ini adalah kesempatan yang harus mereka ambil. Mereka meninggalkan tempat itu dengan harapan yang tinggi, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja melangkah ke dalam perangkap yang tak bisa mereka keluar dari dalamnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, sampai suatu malam, ketika Ardi pulang kerja dan melihat sesuatu yang luar biasa di depan rumahnya. Mobil mewah terparkir di garasi, mobil yang selama ini hanya bisa mereka lihat di film atau di majalah. Rumah yang dulu sempit kini tampak luas dan megah, seakan-akan telah direnovasi dalam semalam. Semua itu datang begitu saja, tanpa penjelasan. Mila, yang awalnya ragu, kini terdiam, matanya tak percaya melihat perubahan besar ini. Apakah ini benar? Semua ini milik kita? Tanyanya dengan suara terbata-bata. Ardi mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Mereka benar-benar mendapatkan semua yang dijanjikan. Tak hanya itu, segala kebutuhan hidup mereka kini tampak lebih mudah didapatkan. Mereka bisa membeli apa saja yang mereka inginkan tanpa khawatir tentang uang. Namun, ada sesuatu yang masih mengganggu pikiran Ardi. Ia tidak bisa melepaskan perasaan aneh yang ia rasakan, sebuah perasaan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk semua ini. Tapi, apapun itu, Ardi mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal buruk. Keluarganya sekarang bahagia, dan hidup mereka sudah berubah. Namun, perubahan itu baru saja dimulai. Sebuah dunia baru, yang jauh lebih gelap dan menakutkan, sudah menunggu mereka di balik pintu kekayaan yang baru saja terbuka. Hari pertama mereka tinggal di rumah baru terasa seperti mimpi. Setiap sudut rumah yang luas itu dipenuhi dengan kemewahan yang selama ini hanya bisa mereka impikan. Ardi dan Mila berjalan mengelilingi rumah, terpesona dengan perabotan-perabotan yang terpasang rapi. Di ruang tamu, ada sofa kulit berwarna hitam mengkilap, meja marmer yang tampak sangat mahal, dan karpet berbulu tebal yang menambah kesan mewah. Bahkan di kamar tidur mereka, tempat tidur besar dengan kain satin yang lembut membuatnya merasa seolah-olah mereka berada di dunia lain. Namun, meskipun semuanya tampak sempurna, ada satu hal yang mengusik Ardi. Perasaan aneh yang terus mengganggunya. Seperti ada sesuatu yang salah, meskipun semuanya tampak baik-baik saja. Ia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, berusaha menikmati semua yang sudah mereka dapatkan. Keluarganya bahagia, dan itu yang terpenting. Di sisi lain, Mila tampak lebih mudah menerima kenyataan ini. Ia mulai membayangkan masa depan yang lebih cerah untuk anak-anak mereka. Rina, yang sebelumnya hanya bisa bermimpi memiliki pakaian dan sepatu baru, kini bisa memilih apa saja yang ia inginkan. Arka, anak bungsu mereka, juga terlihat senang dengan permainan baru yang mereka beli. Seolah-olah hidup mereka baru dimulai, penuh dengan kebahagiaan dan kenyamanan. Namun, kebahagiaan itu mulai terasa aneh. Mimpi yang indah ini mulai diganggu oleh hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali Ardi tidur, ia merasa terjebak dalam mimpi yang sangat nyata. Pada awalnya, mimpi itu tampak seperti mimpi biasa. Namun, semakin sering ia tidur, semakin nyata rasanya. Bahkan lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Malam pertama itu, setelah seharian menikmati kemewahan rumah baru mereka, Ardi terlelap dengan cepat. Ia merasa sangat lelah, dan matanya tertutup begitu saja. Tetapi ketika ia terbangun, sesuatu terasa berbeda. Ia tidak lagi berada di kamarnya yang besar, dengan dinding berwarna biru muda dan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Ia terbangun di sebuah ruangan yang asing. Dinding-dindingnya gelap, berlumut, dan ada bau busuk yang menyengat. Seolah-olah ia berada di tempat yang sangat jauh, di dunia yang tidak ia kenal. Dengan cemas, Ardi mencoba bangkit dari tempat tidur, namun kakinya terasa sangat berat. Seperti ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Ia menoleh ke sekitar, dan matanya menangkap bayangan seseorang di sudut ruangan. Sosok itu tampak kabur, namun cukup jelas untuk membuat Ardi merasa takut. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di telinganya, membuat tubuhnya membeku. "Kamu harus menyelesaikan tugasmu, atau kamu akan terjebak selamanya di sini."
Ardi berusaha menggerakkan tubuhnya, namun tidak bisa. Setiap kali ia mencoba melangkah, rasanya semakin berat. Seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya kembali ke tempat tidur. Panik, Ardi menjerit, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa terdiam, terperangkap dalam dunia yang semakin gelap dan menakutkan. Namun, entah bagaimana, Ardi terbangun. Matanya terbuka, dan ia merasa kembali di rumahnya. Ruang tidur yang familiar, dengan cahaya bulan yang masuk melalui jendela besar, menenangkan pikirannya sejenak. Ia menarik napas panjang dan mencoba untuk meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi buruk. Hanya mimpi yang tidak nyata. Tapi perasaan takut itu tetap ada, menggerogoti pikirannya. Hari berikutnya, Ardi berusaha untuk tidak terlalu memikirkan mimpi buruk itu. Ia bangun pagi-pagi, mencoba untuk melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Namun, perasaan aneh itu tetap menghantuinya. Setiap kali ia tidur, mimpi itu datang kembali. Setiap kali ia terbangun, ia merasa seperti terjebak antara dua dunia. Dunia nyata yang penuh kemewahan, dan dunia mimpi yang gelap dan mengerikan. Di pagi hari, Mila mulai memperhatikan perubahan pada Ardi. Ia merasa suaminya menjadi lebih pendiam, lebih gelisah. Biasanya, Ardi adalah orang yang selalu ceria dan penuh semangat, tetapi sekarang ia sering terdiam, merenung seakan-akan pikirannya jauh di tempat lain. "Ardi, ada apa denganmu? Kamu kelihatan tidak seperti biasanya," tanya Mila suatu pagi saat mereka sarapan bersama. Ardi tersenyum paksa, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. "Tidak ada apa-apa, Mil. Mungkin hanya kelelahan saja," jawabnya, meskipun hatinya tahu ada yang lebih dari itu. Namun, Mila tidak sepenuhnya yakin. Ia bisa merasakan ada yang berubah pada suaminya. "Kamu yakin?" "Aku khawatir, Ardi. Ini semua terjadi begitu cepat. Mungkin kita harus berhati-hati." Ardi hanya mengangguk, namun pikirannya tetap kacau. Ia mencoba untuk berbicara dengan Mila tentang mimpi-mimpi yang mengganggunya, tetapi ia takut Mila tidak akan mengerti. Lagi pula, siapa yang bisa memahami perasaan terjebak dalam dunia yang bukan miliknya? Dunia yang semakin nyata, semakin mengancam. Hari-hari berlalu, dan meskipun keluarga Ardi terus menikmati kemewahan yang mereka dapatkan, Ardi merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang seharusnya membuatnya bahagia. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu apa itu. Perasaan aneh yang datang setiap kali ia tidur semakin mengganggu. Ia merasa seperti ada yang mengawasi, ada sesuatu yang menunggu mereka di balik bayang-bayang kehidupan mereka yang sempurna. Di malam hari, ketika Ardi terlelap kembali, mimpi buruk itu datang lagi. Namun kali ini, ia merasa semakin dekat dengan makhluk yang mengancamnya. Sebuah suara bergema di telinganya, lebih keras dari sebelumnya. "Tugasmu belum selesai, Ardi. Kamu harus membayar harga untuk apa yang kamu terima. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya." Ardi terbangun, terengah-engah. Tubuhnya berkeringat dingin. Kini, ia tahu bahwa apa yang ia alami bukan sekadar mimpi. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, tengah mengincarnya, dan ia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Kehidupan Ardi semakin kacau setelah ia terbangun dari mimpi buruk yang terus menghantuinya. Setiap malam, mimpi itu datang, membawa ketakutan yang semakin dalam. Ardi merasa terjebak dalam sebuah lingkaran yang tidak bisa ia hentikan. Setiap kali ia tertidur, ia memasuki dunia yang sangat nyata, penuh dengan ancaman yang tidak bisa ia hindari. Dan setiap kali ia terbangun, perasaan takut itu tidak hilang begitu saja. Itu mengikutinya, seperti bayangan yang tak pernah lepas. Pagi hari setelah mimpi yang paling menakutkan itu, Ardi bangun dengan rasa cemas yang tak tertahankan. Tubuhnya lemas, seolah-olah ia telah berlari maraton semalaman. Ia duduk di pinggir tempat tidur, memandangi dirinya di cermin yang ada di kamar. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung dan lelah. Seolah-olah tidur yang panjang sekalipun tak mampu menghilangkan kelelahan yang ia rasakan. Mila, yang melihat kondisi suaminya,
mulai merasa khawatir. Ia sudah beberapa kali bertanya, namun Ardi selalu menjawab dengan senyum paksa. Namun kali ini, ia tidak bisa berpura-pura lagi. Ardi, ada yang salah. Kamu tidak bisa terus begini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Mila dengan nada yang lembut, namun penuh rasa khawatir. Ardi hanya menggeleng, berusaha menyembunyikan rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Tidak ada apa-apa, Mil. Hanya sedikit capek. Mungkin aku terlalu banyak bekerja. Mila menatap suaminya dengan ragu. Ia tahu, Ardi bukan orang yang mudah terpengaruh oleh kelelahan biasa. Ada yang tidak beres. Kamu yakin? Kamu tidak seperti biasanya. Ardi menghela napas panjang, mencoba mencari cara untuk menjelaskan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Mungkin aku hanya butuh waktu untuk beradaptasi, Mil. Rumah ini, kehidupan kita, semuanya terlalu cepat datangnya. Mila tidak memaksa lagi, namun rasa khawatirnya tetap ada. Ia tahu bahwa Ardi tidak akan pernah mengakui apa yang sebenarnya mengganggunya. Mila berpikir mungkin suaminya hanya stres karena perubahan besar yang mereka alami, tetapi ia juga merasa ada yang lebih dari itu. Suaminya bukanlah orang yang mudah cemas, apalagi dalam situasi yang sekarang. Mereka sudah lama berjuang bersama, dan Mila tahu Ardi sangat kuat. Namun, apa yang sedang terjadi padanya sekarang tampaknya lebih dari sekadar kelelahan. Hari itu, Ardi memutuskan untuk pergi bekerja seperti biasa, meskipun tubuhnya terasa berat. Ia ingin mengalihkan perhatian dari mimpi buruk yang terus menghantuinya. Ia tahu, jika ia terus merenung, perasaan takut itu hanya akan semakin menguasainya. Namun, meskipun ia mencoba untuk tetap sibuk, pikirannya selalu kembali pada mimpi yang ia alami. Setiap kali ia tidur, ia merasa seperti terjebak di dunia lain. Dunia yang gelap, penuh dengan bayangan yang selalu mengikutinya. Suara bisikan itu semakin sering terdengar, lebih jelas, lebih nyata. Kamu tidak bisa melarikan diri, Ardi. Kamu harus membayar harga untuk apa yang kamu terima. Waktu kamu hampir habis. Suara itu datang dari segala arah, seolah-olah mengelilinginya, memaksanya untuk mendengarkan. Ardi merasa seperti berada di ujung jurang, tidak tahu apakah ia bisa bertahan atau terjatuh ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Namun kali ini, Ardi merasa ada yang berbeda. Ia terbangun di tempat yang sama, namun kali ini ia tidak sendirian. Di sampingnya, ada sosok lain yang duduk di sudut ruangan. Sosok itu tampak samar, seperti bayangan yang tidak bisa ditangkap oleh mata. Ardi merasa cemas, namun ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa sangat berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya untuk bangun. "Siapa kamu?" tanya Ardi dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata kosong. Ardi merasa ada yang mengerikan dalam tatapan itu. Seolah-olah sosok itu bukan sekadar bayangan, tetapi sesuatu yang lebih gelap, yang lebih jahat. Tiba-tiba, suara itu bergema lagi di telinganya. "Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini, Ardi. Kamu sudah terjebak." Ardi mencoba untuk bangkit, tetapi langkahnya terhenti. Kakinya terasa tertanam di lantai, seolah-olah tanah itu menghisapnya. Ia mencoba untuk berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Kegelapan itu semakin menyelimuti, dan Ardi merasa semakin dekat dengan kehancuran. Namun, tiba-tiba ia terbangun. Ia terengah-engah, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Matanya terbuka, dan ia mendapati dirinya kembali di tempat tidur yang sama. Hanya saja, kali ini perasaan yang menyelimuti dirinya berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang mengganggu lebih dalam daripada sebelumnya. Ardi duduk di pinggir tempat tidur, mengusap wajahnya. Ia merasa seperti baru saja keluar dari dunia lain, dunia yang penuh dengan kegelapan dan ancaman. Namun, meskipun ia terbangun, perasaan itu tidak hilang begitu saja. Bayangan yang mengikutinya, suara yang terus bergema di telinganya, semuanya terasa sangat nyata. Hari itu, Ardi memutuskan untuk berbicara dengan Mila.
Ia tidak bisa lagi menahan beban ini sendirian. Ia tahu bahwa apa yang terjadi bukanlah sekadar mimpi buruk biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih mengerikan, yang mengintai mereka. Sesuatu yang sudah mulai menguasai hidup mereka. "Mil," kata Ardi pelan saat mereka duduk bersama di ruang tamu. "Aku merasa ada sesuatu yang salah dengan kita. Dengan hidup kita sekarang." Mila menatapnya, sedikit terkejut. "Apa maksudmu, Ardi?" Ardi menghela napas. "Aku terus merasa seperti terjebak dalam sesuatu yang tak bisa aku hindari. Setiap kali aku tidur, aku merasa terperangkap dalam dunia lain, dunia yang gelap dan penuh ancaman." Mila terdiam. Ia tahu Ardi tidak pernah mengada-ada. Jika suaminya mengatakan ada yang salah, pasti ada sesuatu yang terjadi. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Sesuatu yang mengerikan sedang mengintai kita, Mil. Aku tidak tahu apa, tapi aku merasa kita sudah masuk ke dalam perangkap yang tidak bisa kita keluar dari dalamnya. Mila meraih tangan Ardi, menggenggamnya dengan erat. "Apa yang harus kita lakukan, Ardi? Kita harus mencari cara untuk keluar." Namun, Ardi hanya bisa menggelengkan kepala. Ia merasa tidak ada jalan keluar lagi. Mimpi buruk itu bukan sekadar hayalan. Itu nyata, dan semakin mendekat. Ardi dan Mila mencoba menjalani hari-hari mereka seperti biasa, meski rasa cemas yang terus-menerus mengganggu pikiran mereka. Keluarga kecil itu mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kehidupan mereka setelah menerima tawaran dari pria misterius itu. Setiap malam, Ardi terjebak dalam mimpi yang semakin mengerikan. Ia tidak tahu apakah ia benar-benar tidur atau terjaga, karena perasaan itu begitu nyata, seolah-olah ia sedang hidup di dunia yang berbeda. Dunia yang sangat jauh dari kenyataan yang ia kenal. Namun, perubahan tidak hanya datang dalam bentuk mimpi buruk. Kehidupan sehari-hari mereka juga mulai terasa aneh. Segala hal yang dulunya terasa biasa, pekerjaan, rutinitas, dan bahkan kebersamaan keluarga, sekarang mulai kehilangan artinya. Ardi merasakan ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Mila, antara dirinya dan anak-anak mereka. Mereka seolah-olah hidup dalam dunia yang terpisah, masing-masing terperangkap dalam rutinitas yang seolah-olah tidak memiliki tujuan yang jelas. Di pagi hari, setelah terbangun dari mimpi yang mengerikan, Ardi merasa tubuhnya semakin lelah. Tidur seakan tidak memberikan kedamaian, justru menambah beban di pundaknya. Wajahnya semakin pucat, dan matanya semakin cekung. Ia tidak lagi bisa menikmati sarapan pagi bersama keluarganya seperti dulu. Bahkan, saat mereka bercanda dan tertawa, Ardi merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Ardi, kamu kenapa? Kamu kelihatan tidak sehat?" tanya Mila dengan khawatir, matanya penuh kecemasan saat melihat suaminya yang semakin terlihat lelah dan cemas. Ardi hanya tersenyum lemah. "Aku cuma butuh istirahat, Mil. Mungkin kita terlalu banyak berpindah-pindah, butuh waktu untuk beradaptasi dengan rumah ini," jawabnya, berusaha menutupi kecemasannya. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa ada yang lebih dari itu. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Mila tidak sepenuhnya meyakini jawaban Ardi, tetapi ia memilih untuk diam. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada suaminya. Yang ia tahu, ada perubahan besar dalam diri Ardi yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Sementara itu, Rina dan Arka, anak-anak mereka, juga mulai merasakan ketegangan di rumah. Mereka yang sebelumnya ceria dan penuh semangat, kini lebih sering diam, terperangkap dalam dunia mereka sendiri. Rina, yang biasanya suka bermain dengan teman-temannya, mulai mengurung diri di kamar. Arka, yang biasa aktif bermain bola di halaman, kini hanya duduk di sofa, menatap layar ponsel tanpa semangat. Kehidupan keluarga yang dahulu penuh dengan tawa dan keceriaan, kini terasa hampa. Sore itu, setelah menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, Ardi berjalan-jalan di sekitar rumah. Ia mencoba untuk mencari ketenangan, menghirup udara segar. Namun, seiring dengan langkahnya, perasaan tidak nyaman itu datang lagi. Di sepanjang jalan,
Ardi merasa seolah ada mata yang mengikutinya. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba menepis perasaan itu, berpikir bahwa itu hanya imajinasinya saja. Namun, semakin lama, perasaan itu semakin kuat. Ada sesuatu yang mengikuti gerakannya, meskipun ia tidak melihat apa-apa. Ardi mulai berjalan lebih cepat, berusaha mengusir rasa takut yang mulai menyelimuti dirinya. Ia tahu, ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang mengancam. Malam itu, seperti biasa, Ardi terlelap di tempat tidurnya. Namun, kali ini, perasaan cemas yang mengganggunya seakan semakin tak tertahankan. Ia tahu, mimpi itu akan datang lagi. Dan begitu ia tertidur, ia kembali berada di dunia yang gelap dan penuh bayangan itu. Kali ini, ia merasa lebih dekat dengan makhluk yang selalu mengawasinya. Bayangan itu semakin jelas, semakin nyata. "Kamu tidak akan bisa lari," suara itu kembali bergema di telinganya. "Apa yang kamu terima tidak akan pernah bisa kamu miliki tanpa harga." Ardi merasakan tubuhnya semakin berat, tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Ia merasa terjebak dalam dunia yang sangat asing, dunia yang penuh dengan kegelapan. Dalam bayangannya, ia melihat sosok-sosok gelap yang bergerak cepat, mengelilinginya. Mereka tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang mengerikan. "Tugasmu belum selesai, Ardi. Waktu kamu hampir habis." Ardi mencoba untuk berlari, namun ia tidak bisa. Kakinya tertanam di tanah, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat itu. Setiap kali ia mencoba bergerak, tubuhnya semakin terjebak dalam kegelapan yang semakin menutupi segala sesuatu. Ia merasa semakin lemah, seolah-olah energi hidupnya menghilang, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, tiba-tiba, suara itu berhenti. Semua bayangan yang mengelilinginya menghilang, dan Ardi merasa dirinya terbangun kembali di tempat tidur. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya berkeringat dingin. Ia terbangun di dunia yang nyata, namun perasaan itu tetap ada. Ia merasa semakin terperangkap dalam mimpi yang tidak bisa ia hindari. Kegelapan itu terus mengikutinya, membawa ketakutan yang semakin dalam. Ardi duduk di pinggir tempat tidur, menatap tangan yang gemetar. Ia merasa semakin dekat dengan sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Sesuatu yang sudah mengancam hidupnya, hidup keluarganya. Apa yang terjadi pada mereka? Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Ia merasa ada yang salah. Sesuatu yang lebih besar dari yang ia duga. Sesuatu yang semakin dekat, semakin mengancam. Keluarganya tidak hanya terjebak dalam mimpi buruk, tetapi juga dalam perangkap yang lebih mengerikan dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Ketika ia berpikir untuk keluar, untuk mencari cara agar bisa menghentikan semua ini, Ardi sadar bahwa semakin ia berusaha, semakin besar pula bayangan yang mengikutinya. Dan semakin besar ancaman yang mengintai mereka. Kini, ia tahu satu hal, tidak ada jalan keluar. Malam itu, Ardi terbangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa ada yang berbeda. Mimpi yang selalu mengganggunya semakin intens, semakin mengerikan. Namun, yang paling menakutkan bukan hanya mimpi itu sendiri, tetapi juga perasaan seolah-olah dunia di sekitarnya mulai berubah. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Setiap kali ia membuka mata, dunia tampak sedikit berbeda, sedikit lebih gelap. Seolah-olah ada sesuatu yang mengendap, mengawasi setiap gerakannya. Ia melirik ke arah Mila yang sedang tidur di sampingnya. Wajah istrinya yang tenang, dengan napas yang teratur, seakan tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi. Ardi merasa kesepian dalam keheningan itu. Ia tahu, ada sesuatu yang mengancam mereka, namun Mila tampak tidak menyadari apa yang ia alami. Dengan perlahan, Ardi bangkit dari tempat tidur, berjalan ke ruang tamu. Langkahnya terasa berat, pikirannya terus berputar pada mimpi yang datang malam tadi. Bayangan-bayangan itu, suara-suara itu. Mereka semakin mendekat. Ada yang salah, namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Saat tiba di ruang tamu, Ardi duduk di sofa, menatap kosong keluar jendela. Lampu-lampu jalan di luar tampak redup,
menciptakan bayangan panjang yang bergerak-gerak tertiup angin. Semua tampak biasa, namun ada perasaan tidak nyaman yang menggelayuti dadanya. Perasaan ini semakin kuat setiap harinya. Perasaan bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan mimpi buruk, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sudah mulai menguasai dunia nyata mereka. Ardi menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Mungkin aku hanya berlebihan, gumamnya pada diri sendiri. Mungkin aku terlalu takut, terlalu cemas. Namun, suara itu, suara yang sering ia dengar dalam mimpinya, kembali mengiang di telinganya. Kamu tidak bisa melarikan diri, Ardi. Semua ini sudah terencana. Semua ini sudah menjadi jalanmu. Ardi menutup telinganya, berusaha mengusir suara itu. Ia ingin sekali melupakan semuanya, melupakan tawaran pria misterius itu, melupakan kekayaan yang datang begitu cepat, dan melupakan mimpi-mimpi buruk yang terus datang setiap malam. Tapi semakin ia berusaha untuk mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu menghantui hidupnya. Pagi itu, Mila memperhatikan suaminya dengan penuh rasa cemas. Ardi tampak semakin jauh, semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia tidak lagi seperti suami yang dulu, yang ceria, penuh semangat, dan selalu siap menghadapi segala masalah. Kini, Ardi terlihat seperti seseorang yang sudah kehilangan arah, yang terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Mau sarapan, Ardi? Tanya Mila pelan, mencoba menarik perhatian suaminya yang tampak terlarut dalam pikirannya. Ardi menoleh sekilas, lalu mengangguk tanpa semangat. Ia tidak bisa berkata banyak, hanya bisa tersenyum lemah. Iya, Mil. Sarapan. Namun, meski kata-katanya terdengar biasa, Mila bisa merasakan ada yang berbeda. Ia tahu bahwa Ardi tidak sedang baik-baik saja. Beberapa kali ia mencoba bertanya, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Ardi selalu menghindar. Ia tidak mau berbagi apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Seolah-olah ada dinding besar yang membatasi mereka. Setelah sarapan, Ardi memutuskan untuk pergi ke kantor. Namun, langkahnya terasa berat. Ia merasa seperti berjalan dalam mimpi yang tidak bisa ia kontrol. Setiap sudut jalan, setiap gedung yang ia lewati, semua tampak asing, seperti dunia yang tidak ia kenali. Ia merasa seolah-olah ia sedang melihat dunia melalui lapisan kabut yang tebal, dunia yang hanya bisa ia pahami sebatas bayangannya. Di kantor, Ardi mencoba untuk fokus pada pekerjaannya, namun pikirannya kembali melayang. Suara-suara yang selalu mengikutinya, bayangan-bayangan yang datang dalam tidurnya, semuanya membuatnya semakin cemas. Ia tidak bisa menghindar dari perasaan itu. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha untuk berpikir positif, semakin lama ia merasa semakin terperangkap. Ketika waktu makan siang tiba, Ardi pergi keluar untuk menyegarkan pikiran. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti langkahnya. Setelah beberapa saat, ia berhenti di sebuah taman kecil di pinggir jalan. Di sana, ia duduk di bangku kayu, menatap pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Tiba-tiba, ia merasa ada yang mengamati. Ardi menoleh ke sekeliling, namun tidak melihat siapapun. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir perasaan aneh itu. "Kamu hanya lelah, Ardi," bisiknya. "Semua ini hanya karena kekhawatiran yang berlebihan." Namun, meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, ia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang terus menggelayuti dirinya. Ia merasa ada yang salah, ada yang mengintai dari jauh, menunggunya untuk membuat kesalahan. Ardi mencoba untuk mengabaikan perasaan itu dan kembali ke kantor. Namun, semakin ia berusaha untuk mengabaikannya, semakin jelas suara itu bergema dalam pikirannya. Ketika malam datang, Ardi kembali terjebak dalam mimpi buruknya. Kali ini, ia tidak lagi hanya berhadapan dengan bayangan gelap. Ia melihat sosok pria yang pernah ia temui beberapa waktu lalu, pria misterius yang telah menawarkan pesugihan kepada keluarganya. Pria itu berdiri di hadapannya, menatap Ardi dengan senyum yang mengerikan. "Kamu sudah terjebak, Ardi," kata pria itu dengan suara yang dalam dan berat.
Semakin kamu berusaha melarikan diri, semakin kuat cengkeraman kami. Ardi mencoba untuk berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Ia merasa seperti terikat, tidak bisa bergerak, hanya bisa memandang pria itu yang semakin mendekat. Setiap langkah pria itu semakin menghimpitnya, hingga ia merasa terhimpit dalam kegelapan yang pekat. Namun, tiba-tiba Ardi terbangun. Ia duduk terengah-engah di tempat tidur, tubuhnya gemetar. Mimpi itu terasa sangat nyata, seolah-olah ia benar-benar terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Di luar kamar, terdengar suara Mila yang memanggil. "Ardi, kamu baik-baik saja?" Ardi hanya bisa terdiam, menatap kegelapan yang mengelilinginya. Meskipun ia sudah terbangun, perasaan terperangkap, masih terus mengikutinya. Ia tahu, ini bukan hanya mimpi. Ini adalah kenyataan yang semakin menghampiri mereka. Tidak ada lagi jalan keluar. Ardi merasa dunia di sekelilingnya semakin tidak bisa dikenali. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Terlebih setelah mimpi yang semakin sering datang, ia merasa seolah terjebak di antara dua dunia, antara mimpi dan kenyataan. Ketika ia bangun dari tidur, ia tidak pernah merasa sepenuhnya terjaga. Seolah-olah ada bayangan yang terus mengikutinya, bahkan ketika ia sedang berada di dunia nyata. Keesokan harinya, Ardi bangun lebih pagi dari biasanya. Matanya masih terasa berat, tubuhnya seperti dipenuhi rasa lelah yang tidak kunjung hilang. Seolah setiap malamnya adalah pertempuran yang tidak ia inginkan. Namun, ia tahu ia harus terus berjalan, berusaha menjalani hidup sebaik mungkin meskipun semuanya terasa semakin kacau. Mila sudah berada di meja makan ketika Ardi turun. Ia duduk dengan rapi, menatap suaminya yang datang dengan langkah gontai. "Ardi, kamu kelihatan lelah sekali," kata Mila dengan nada cemas. "Kamu nggak tidur dengan baik, ya?" Ardi menggeleng pelan, mencoba untuk memberikan senyuman yang seolah menyiratkan bahwa semuanya baik-baik saja. "Aku cuma butuh sedikit istirahat, Mil," jawabnya, berusaha terdengar santai meskipun dalam hatinya ada rasa cemas yang menggerogoti. Namun Mila tidak bisa mengabaikan kekhawatiran yang tumbuh dalam dirinya. Ia sudah beberapa kali memperhatikan perubahan pada Ardi. Terkadang ia merasa suaminya seperti terjebak dalam pikirannya sendiri, seperti ada sesuatu yang terus mengusiknya, bahkan di siang hari. "Ardi, aku merasa ada yang gak beres. Kita harus bicarakan ini," Mila berkata pelan, menggenggam tangan suaminya dengan lembut. Ardi hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Di dalam hatinya, ia tahu persis apa yang sedang terjadi, namun ia tidak bisa memberitahunya pada Mila. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa mereka terjebak dalam pesugihan yang mereka terima dengan tangan terbuka? Bahwa kekayaan yang mereka terima datang dengan harga yang tak terbayangkan? Hari itu, seperti biasa, Ardi pergi ke kantor. Ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi bayangan-bayangan dari mimpinya terus mengikutinya. Ia merasa matanya tidak pernah benar-benar terpejam, meski ia terbangun di dunia nyata. Ada rasa aneh, seperti ada yang mengintai di balik setiap sudut ruang yang ia lewati. Ketika berbicara dengan rekan kerjanya, Ardi merasakan seperti ada jarak yang memisahkannya dari mereka. Ia tidak bisa lagi merasa terhubung dengan orang lain. Setiap kali ia menatap wajah rekan-rekannya, wajah mereka tampak kabur, seolah-olah mereka bukan orang yang sebenarnya. Bahkan di dalam rapat penting sekalipun, pikirannya selalu melayang pada mimpi yang tak pernah berhenti datang. Tiba-tiba, suara itu kembali bergema di telinganya, seperti sebuah peringatan yang tidak bisa ia abaikan. "Kamu tak akan pernah bisa keluar dari sini, Ardi. Ini adalah jalan yang sudah kamu pilih." Ardi mencoba mengusir suara itu dari pikirannya, berusaha untuk tetap menjalani hari-harinya dengan normal. Namun, semakin lama ia merasa semakin terjebak, semakin sulit untuk membedakan antara mimpi dan kenyataan. Apakah ia masih hidup di dunia yang sama? Atau apakah ia telah berada dalam dunia yang sudah diatur oleh kekuatan yang lebih besar darinya? Malamnya, mimpi buruk kembali datang. Kali ini,
ia tidak lagi hanya terjebak dalam kegelapan. Di depan matanya, ia melihat sosok pria misterius yang telah datang dalam hidupnya, menawarkan segala kekayaan yang tidak mereka butuhkan. Sosok itu kembali menghadapinya dengan senyum yang menakutkan. "Kamu pikir kamu bisa lari, Ardi?" Suara itu datang lagi, lebih mengerikan dari sebelumnya. Ardi merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sosok pria itu semakin mendekat, dan Ardi tahu, semakin ia melawan, semakin kuat kekuatan yang mengikatnya. "Semua yang kamu miliki adalah harga yang harus dibayar," kata pria itu dengan suara yang begitu dalam, seolah meresap ke dalam pikirannya. Ketika pria itu semakin dekat, Ardi merasa seolah-olah ia akan ditarik ke dalam dunia gelap yang tidak bisa ia hindari. Namun, tiba-tiba tubuhnya terbangun, terengah-engah di tempat tidur. Nafasnya terputus-putus, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia benar-benar terbangun, namun perasaan terjebak itu tetap ada. Ia merasa seperti sudah kehilangan kendali atas tubuhnya. Pagi itu, Ardi merasa lelah sekali. Lebih lelah daripada sebelumnya. Meski ia terbangun di dunia nyata, perasaan bahwa ia terperangkap di suatu tempat yang tidak bisa ia pahami semakin kuat. Ia merasa semakin dekat dengan sesuatu yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Mila yang memperhatikan suaminya yang tampak semakin gelisah, hanya bisa merasa khawatir. Ia ingin sekali membantu Ardi, tetapi suaminya tidak pernah membuka diri. Ia selalu menutupi apa yang sebenarnya terjadi, seolah-olah ingin menanggung beban itu sendirian. Hari-hari berlalu, dan perubahan dalam diri Ardi semakin jelas. Ia semakin sulit tidur, semakin sering terjaga di tengah malam, dan semakin jauh dari kenyataan yang ada di sekitarnya. Dunia yang dulunya familiar kini terasa asing. Semuanya terasa terbalik, seperti berada di dunia yang tidak ada dalam kendali siapapun. Ketika Ardi mencoba untuk berbicara dengan Mila tentang mimpi-mimpinya yang semakin buruk, ia merasa semakin tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin ia menjelaskan semuanya? Bagaimana bisa ia memberitahu istrinya bahwa mereka terjebak dalam perangkap yang mereka pilih sendiri? Setiap malam, Ardi semakin merasa semakin terperangkap. Mimpi buruk yang datang semakin nyata, seolah-olah mengikatnya lebih dalam lagi. Dan semakin hari, semakin sedikit yang bisa ia lakukan untuk melarikan diri. Apakah ada jalan keluar? Ardi tidak tahu lagi. Ia hanya bisa berharap bahwa semua ini akan berakhir. Tetapi, ia semakin merasa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya, yang sudah mengatur hidupnya dengan cara yang tidak ia inginkan. Kini, ia tahu satu hal, hidup mereka bukan lagi milik mereka. Hari demi hari, Ardi merasa semakin jauh dari kenyataan. Hidupnya yang dulu penuh dengan rutinitas dan kebahagiaan kini berubah menjadi serangkaian momen yang saling terjalin antara mimpi dan kenyataan. Semakin hari, ia semakin merasa seperti seseorang yang hanya menjalani hidup tanpa kendali. Mimpi-mimpi buruk yang datang setiap malam tidak lagi hanya sekadar mimpi, tetapi mulai mengalir ke dalam kenyataan. Setiap hari ia merasa semakin kehilangan dirinya, semakin jauh dari orang-orang yang dulu ia kenal, termasuk dari Mila. Mila mulai merasakan adanya perubahan pada suaminya. Tidak hanya perubahan fisik, yang jelas-jelas membuat Ardi tampak lebih pucat dan lelah, tetapi juga perubahan dalam cara berpikirnya. Ardi menjadi lebih tertutup, lebih sering melamun, dan kadang tampak takut akan hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan. Mila yang dulunya selalu melihat Ardi sebagai sosok yang kuat, kini merasa terperangkap dalam kecemasan yang semakin mendalam. Dia ingin berbicara, tetapi setiap kali ia mencoba mendekat, Ardi selalu menghindar. Suatu malam, setelah makan malam yang terasa hening dan canggung, Mila tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia tahu bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi pada suaminya. Sementara itu, Ardi hanya bisa duduk di sudut ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela yang terbuka lebar. Angin malam yang dingin masuk ke dalam rumah, namun ia tidak menggubrisnya. Pandangannya tertuju pada kegelapan di luar sana, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk datang. "Mila," suara Ardi terdengar pelan,
hampir seperti berbisik. Aku tidak bisa bertahan lagi. Mila terkejut, mendekat dengan langkah cepat. Apa maksudmu, Ardi? Kamu kenapa? Apa yang terjadi padamu? Ardi menoleh pelan, matanya terlihat lelah dan kosong. Aku tidak tahu. Aku merasa terjebak. Ia menghela napas panjang, tubuhnya mulai gemetar. Mimpi itu datang lagi, Mil. Semakin sering, semakin nyata. Aku tidak tahu lagi mana yang benar-benar nyata dan mana yang hanya mimpi. Mila duduk di samping Ardi, menggenggam tangan suaminya. Coba ceritakan padaku, Ardi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bisa merasa seperti ini? Ardi menundukkan kepala, merasa bingung dan tak berdaya. Kita terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Waktu itu, ketika pria itu datang, ketika kita menerima tawaran itu, kita tidak tahu betapa besarnya harga yang harus kita bayar. Suaranya bergetar. Aku merasa kita sudah mulai kehilangan kendali, Mil. Semua yang terjadi, kekayaan itu, harta itu, semuanya hanya bagian dari permainan yang lebih besar, dan kita hanya pion-pion yang tak bisa lari. Mila terdiam, mendengarkan setiap kata suaminya. Ia merasa hati nuraninya semakin tergetar, dan kepanikan mulai merasuki pikirannya. Apa yang sebenarnya telah mereka lakukan? Apa yang telah Ardi lakukan tanpa sepengetahuannya? Ardi, Mila mencoba berbicara dengan hati-hati, apakah ini tentang pesugihan itu? Tentang tawaran yang kita terima dari pria itu? Ardi menatapnya dengan tatapan kosong. Ya, Mil. Setiap malam, mimpi itu semakin buruk. Semakin nyata. Aku merasa terjebak di dunia yang bukan dunia kita. Setiap kali aku tidur, aku tidak tahu apakah aku akan bisa bangun lagi atau tidak. Mila menggenggam tangan Ardi dengan lebih erat, berusaha memberikan kekuatan yang ia bisa. Kita harus keluar, Ardi. Kita harus mencari cara untuk menghentikan semua ini. Namun, Ardi hanya menggelengkan kepala dengan putus asa. Tidak ada jalan keluar, Mil. Semakin kita berusaha, semakin kita terjebak. Aku merasa kita sudah terlalu jauh masuk ke dalam permainan ini. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita jika kita mencoba melawan. Mila merasakan kepedihan yang dalam di hati Ardi. Ia tahu bahwa suaminya sudah berada di ujung batasnya. Namun, ada satu hal yang Mila yakini, mereka tidak bisa menyerah. Mereka harus mencari jalan keluar, meskipun itu terasa mustahil. Kita tidak akan menyerah, Ardi. Kita akan cari jalan keluar. Kamu tidak sendiri. Aku di sini untukmu, ujar Mila dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya juga dipenuhi keraguan. Kita hadapi ini bersama-sama. Namun, meskipun kata-kata Mila terasa hangat di hati, Ardi merasa semakin takut. Takut akan apa yang akan terjadi jika mereka terus melawan. Takut akan apa yang sudah mereka lakukan dan seberapa besar dampaknya bagi hidup mereka. Rasa takut itu merasuk ke dalam dirinya, mengalahkan harapan-harapan yang masih ada. Malam itu, setelah Mila tidur, Ardi terjaga lagi. Ia duduk di samping tempat tidur, matanya terbuka lebar, menatap kegelapan yang menelan seluruh ruang kamar mereka. Mimpi-mimpi buruk itu datang begitu nyata, begitu jelas, dan kini semakin menghantui pikirannya. Ia bisa merasakan kehadiran sosok pria misterius itu, bisa mendengar suaranya yang terus-menerus bergema di telinganya. Apakah kamu benar-benar ingin keluar, Ardi? Suara itu datang lagi, lebih keras dan lebih mengancam. Kamu tahu harga yang harus dibayar jika kamu melawan. Tidak ada yang bisa lari dari takdir mereka. Ardi merasakan keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Ia ingin berteriak, tetapi bibirnya terkunci. Rasanya tubuhnya seperti diikat, tak bisa bergerak, tak bisa melakukan apa-apa. Ia terperangkap dalam mimpi yang tak bisa ia kendalikan, dan kali ini, ia merasa semakin dekat dengan sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Pagi itu, ketika ia terbangun, Ardi merasa tubuhnya lemas. Matanya masih berat, namun ada sesuatu yang terasa sangat berbeda.
Sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang menguasai dirinya. Semua itu datang dengan harga yang harus ia bayar. Mila, yang baru saja bangun, melihat wajah suaminya yang tampak semakin jauh. "Ardi," panggilnya, namun tidak ada jawaban. Ardi hanya menatap kosong keluar jendela, seperti seseorang yang sudah tidak lagi berada di dunia yang sama. Sejak saat itu, segala sesuatu di sekitar mereka mulai berubah. Dunia yang dulu mereka kenal seolah sudah hilang, digantikan oleh kegelapan yang semakin mengintai. Dan Ardi tahu, kali ini mereka sudah tidak bisa lagi lari dari takdir yang sudah ditentukan. Mila tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap malam, ia terbangun dalam ketakutan, seolah ada sesuatu yang mengawasi, mengintai dari balik gelapnya ruang tidur mereka. Ardi sudah hampir tidak bisa diajak bicara lagi. Ia semakin tenggelam dalam dunia yang tak bisa dipahami oleh siapapun. Mila merasa dunia mereka semakin terperosok, jatuh lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. Setiap hari, ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap menjaga keluarga mereka utuh, namun ada sesuatu yang tak terlihat, yang semakin menggerogoti kehidupan mereka. Pagi itu, seperti biasa, Ardi terbangun dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. Namun kali ini, ada yang berbeda. Tatapan matanya kosong, seolah ada sesuatu yang menghalangi pikirannya untuk melihat dunia di sekitarnya. Mila merasa hatinya semakin cemas. Sesuatu yang gelap semakin mendekat, dan ia bisa merasakannya di setiap sudut rumah. "Kita harus keluar dari sini, Ardi," kata Mila dengan tegas. Matanya menatap suaminya yang masih duduk di tempat tidur, tubuhnya tegap tapi kosong. "Kita harus mencari cara untuk berhenti dari semua ini, dari pesugihan itu." Ardi menggelengkan kepala pelan. "Kamu tidak mengerti, Mil. Ini bukan sekadar pilihan. Ini lebih dari itu." Suaranya datar, tidak ada semangat, tidak ada harapan. "Aku sudah terperangkap terlalu jauh. Kita tidak bisa keluar." Mila menarik napas panjang, menahan rasa frustasi yang mulai meluap. "Kita bisa, Ardi. Kamu harus percaya itu. Kita tidak bisa biarkan hidup kita hancur begitu saja hanya karena tawaran itu." Tapi Ardi tetap diam, tak bergerak. Mila tahu, kata-kata itu tidak akan bisa mengubah apapun. Ardi sudah lebih dalam terjerat dalam kesepian dan ketakutan yang hanya ia sendiri yang bisa rasakan. Setiap malam, ia semakin terperangkap dalam mimpi-mimpi yang semakin nyata. Ia bahkan tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya hayalan. Hari-hari berlalu, dan suasana di rumah semakin mencekam. Terkadang, ketika Mila melewati ruang tamu, ia mendengar bisikan halus yang seolah datang dari balik dinding. Suara itu samar, namun cukup jelas untuk membuatnya merinding. Kadang suara itu terdengar seperti tawa yang bukan berasal dari siapapun yang ia kenal. Semuanya sudah terlalu terlambat, suara itu terkadang mengalun lembut di telinganya. "Kalian sudah terperangkap." Mila mencoba mengabaikan perasaan aneh itu, namun ia tahu bahwa ketakutannya bukanlah halusinasi. Sesuatu yang gelap mulai menguasai rumah mereka. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang bersembunyi di balik kekayaan mereka. Setiap barang mewah yang mereka miliki, setiap rumah besar yang mereka tinggali, terasa seperti simbol dari kutukan yang semakin nyata. Suatu malam, ketika Mila berjalan sendirian di sekitar rumah, ia melihat bayangan aneh di luar jendela. Sebuah sosok tinggi dan gelap berdiri di ujung halaman. Mila terkejut dan melangkah mundur, mencoba memastikan apakah yang dilihatnya itu hanya hayalan. Namun, bayangan itu tetap ada, seperti menatapnya dengan tatapan yang mengerikan. Mila berlari masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan cepat. Ia berusaha menenangkan diri, namun hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa mereka sudah berada di titik terendah, dan mereka tidak bisa lagi melarikan diri dari semua yang telah mereka pilih. Malam itu, Ardi terbangun dengan keringat dingin. Ia merasakan sesuatu yang sangat menakutkan sedang terjadi. Mimpi yang ia alami semakin buruk. Kali ini, bukan hanya mimpi tentang pria misterius itu,
tetapi juga mimpi tentang hantu-hantu yang terus mengikuti langkahnya, mengancam setiap harinya. Mereka berbisik tentang harga yang harus ia bayar, tentang seberapa dalam ia sudah terperangkap dalam dunia gelap itu. Ketika Ardi membuka matanya, ia merasa tubuhnya kaku. Ada kekuatan yang menahannya di tempat tidur. Ia mencoba menggerakkan tangan dan kakinya, namun tubuhnya seolah tidak bisa merespon. Hanya ada gelap yang semakin mendalam. Di tengah kegelapan itu, muncul sosok pria yang dulu menawarkan kekayaan kepada mereka. Kali ini, pria itu bukan hanya tersenyum, tetapi tertawa dengan cara yang sangat menakutkan. "Kamu pikir kamu bisa keluar, Ardi?" Suara itu terdengar seperti erangan, penuh dengan kekuatan jahat. "Semua ini sudah tertulis. Tidak ada yang bisa mengubah takdir." Ardi berusaha melawan, namun tubuhnya terasa semakin berat. Aku tidak bisa," gumamnya, suara yang hampir tak terdengar. "Aku sudah terlalu jauh." Pria itu mendekat, wajahnya semakin jelas, namun semakin mengerikan. "Kamu sudah memilih jalanmu sendiri, Ardi. Dan sekarang, kamu harus membayar. Tidak ada yang bisa lari dari pesugihan." Ardi merasakan ketakutan yang begitu dalam, hampir menenggelamkan pikirannya. Ia ingin berteriak, ingin bangun, namun semuanya terasa sia-sia. Kegelapan itu semakin menguasai dirinya, dan ia tahu, ia sudah terjebak. Mila yang terjaga di sisi tempat tidur merasa ada yang aneh. Ia merasakan hawa dingin yang aneh memenuhi ruangan. Ia menoleh, hanya untuk melihat Ardi terkulai lemah di atas ranjang, matanya terbuka lebar, namun kosong. Tidak ada kehidupan di dalam tatapan itu. "Mila." Suara Ardi terdengar lirih. "Aku tidak bisa melawan lagi. Semua ini sudah terlanjur." Mila segera mendekat, mengguncang tubuh suaminya. "Ardi, bangun. Jangan biarkan dirimu terjebak seperti ini." Namun, tak ada jawaban. Ardi terdiam, dan hanya ada keheningan yang mencekam di antara mereka. Mila tahu, mereka sudah sampai pada titik yang sangat berbahaya. Hantu-hantu dari masa lalu, dari keputusan mereka yang keliru, kini hadir dalam hidup mereka dengan cara yang paling mengerikan. Setiap malam, mereka semakin dekat dengan kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Dan Mila tahu satu hal, mereka harus menemukan jalan keluar, apapun yang terjadi, sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, udara di sekitar rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi kehangatan matahari yang menembus celah-celah jendela. Semua terasa hening, seolah dunia di sekitar mereka berhenti berputar. Mila duduk di meja makan, matanya kosong menatap cangkir teh yang ada di hadapannya. Sesekali ia melirik Ardi, yang duduk di ujung meja, namun pandangannya kosong, seperti tak ada lagi jiwa yang tersisa di dalam tubuhnya. Mila merasa bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Selama ini, ia berusaha keras mencari jalan keluar dari semua yang menjerat hidup mereka. Tetapi setiap kali ia mencoba berbicara, Ardi semakin terperosok, semakin tenggelam dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Semua yang terjadi semakin mengarah pada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan semakin tak terkendali. "Apa yang harus kita lakukan, Ardi?" kata Mila, suaranya penuh dengan keputusasaan. "Kita sudah sampai di titik ini. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara menyelamatkan kita." Ardi hanya menatapnya tanpa respon, seolah-olah kata-kata Mila tidak menyentuh dirinya sama sekali. Sejak malam terakhir, ia tampak semakin jauh, semakin terasing dari kenyataan. Mila mulai merasa tak ada jalan keluar, seolah hidup mereka hanyalah sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Namun, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Mimpi buruk yang selalu menghampiri Ardi, yang tak pernah berakhir. Mimpi-mimpi itu sudah tidak sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang masuk ke dalam kehidupan mereka, merasuki setiap detik mereka. Mila tidak bisa lagi menunggu. Ia tahu, jika terus menunggu, mereka akan semakin terperangkap dalam kegelapan ini. Ia harus bertindak. Dengan tekad yang bulat, Mila memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan yang telah mereka terima.
Mimpi-mimpi yang terus menghantui Ardi adalah kunci untuk semua ini. Jika ia bisa memahaminya, mungkin ia bisa menemukan cara untuk menghentikan semuanya. Malam itu, setelah Ardi terlelap, Mila mulai mencari informasi. Ia membuka buku-buku lama yang ada di rumah, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi pada suaminya. Ia membaca dengan teliti, mencari petunjuk tentang pesugihan dan roh-roh jahat yang terlibat di dalamnya. Ia teringat dengan jelas kata-kata pria misterius itu, yang mengatakan bahwa mereka akan menjadi kaya raya dalam semalam, namun dengan harga yang harus dibayar. Tetapi, apa yang dimaksud dengan harga yang harus dibayar itu? Tiba-tiba, sebuah halaman yang terlipat di salah satu buku menarik perhatian Mila. Di sana, tertulis sebuah legenda tentang sebuah ritual yang harus dilakukan untuk mengikat diri kepada kekuatan gaib. Ritual itu konon bisa memberikan kekayaan dan kemakmuran, tetapi dengan konsekuensi yang sangat besar. Salah satu bagian yang membuat Mila terperanjat adalah deskripsi tentang mimpi yang datang setiap malam, di mana korban harus menyelesaikan tugas-tugas mengerikan yang diberikan oleh roh-roh jahat. Jika gagal, roh itu akan mengambil nyawa mereka. Mila merasa mual membacanya. Apakah itu yang sebenarnya terjadi pada Ardi? Apakah mereka terjebak dalam ritual yang tidak bisa mereka hentikan? Mila merasa tubuhnya mulai gemetar. Ia tidak bisa hanya diam. Ia harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini sebelum semuanya semakin terlambat. Ia melanjutkan membaca, hingga menemukan sebuah cara untuk memutuskan ikatan dengan kekuatan gaib itu. Namun, cara itu sangat berbahaya, dan membutuhkan korban yang tak sedikit. Jika mereka gagal, tidak hanya nyawa mereka yang akan terancam, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Pagi itu, Mila bangun dengan keputusan yang sudah bulat di hatinya. Ia tahu, jalan yang ia pilih ini penuh dengan risiko. Namun, jika itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Ardi dan keluarganya, ia akan melakukannya. Ardi terbangun di pagi hari, namun ia tampak semakin lelah, lebih tertekan daripada sebelumnya. "Apa yang kamu cari, Mil?" tanyanya pelan, suaranya serak, hampir tidak terdengar. "Kamu tidak akan bisa menemukan jalan keluar dari ini." Mila menatap Ardi dengan tatapan yang lebih tegas. "Aku sudah menemukannya, Ardi," jawabnya, suaranya penuh keyakinan. "Kita bisa keluar dari semua ini. Tapi kita harus melakukannya bersama-sama." Ardi menggelengkan kepala, tidak bisa mempercayai kata-kata Mila. "Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Semua ini sudah takdir kita." "Takdir kita?" Mila memotong. "Kita yang memilih jalan ini, Ardi. Dan kita juga yang bisa menghentikannya." Ardi menatap Mila dengan mata yang semakin kosong. Ia merasa putus asa, tidak tahu harus percaya pada siapa. Namun, ada sesuatu dalam kata-kata Mila yang membuat hatinya sedikit tergugah. Apakah benar mereka bisa keluar dari semua ini? Apakah ada cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini? Dengan langkah yang berat, Ardi mengikuti Mila menuju ruang tamu. Mila mulai menjelaskan lebih detail tentang apa yang ia temukan, tentang cara untuk mengakhiri pesugihan itu, meskipun berisiko tinggi. Ardi tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia merasa takut, namun di sisi lain, ada harapan kecil yang mulai tumbuh dalam dirinya. "Semuanya bergantung pada kita, Ardi," kata Mila dengan penuh tekad. "Kita harus berani melawan, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan." Namun, saat Mila melanjutkan penjelasannya, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari luar rumah. Ardi terkejut, dan seketika itu, suasana berubah menjadi sangat mencekam. Mereka berdua berdiri diam, menatap ke arah pintu depan, merasakan ada sesuatu yang mengintai mereka. "Ada yang datang," kata Ardi pelan, suara ketakutannya semakin jelas. "Dan kali ini, aku tidak tahu apakah kita masih bisa melarikan diri." Mila merasakan hawa dingin yang begitu pekat. Seolah-olah dunia mereka sudah terlalu jauh tenggelam ke dalam kegelapan, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghindari takdir yang menunggu di depan.
Mila dan Ardi berdiri di tengah ruang tamu, tubuh mereka dipenuhi ketegangan. Hawa dingin yang merayap dari luar rumah semakin menyesakkan. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan sendirinya. Tidak ada angin, tidak ada suara lain selain deru napas mereka yang tercekat. Mila menatap Ardi, yang kini hanya berdiri, matanya kosong, seperti tak lagi melihatnya. Kegelapan di sekitar mereka semakin mendalam. Sebuah sosok muncul di balik pintu yang terbuka lebar. Seorang pria bertubuh tinggi, mengenakan jas hitam yang sudah robek di beberapa bagian. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi matanya, hitam pekat, menatap langsung ke arah mereka, seolah bisa menembus kedalaman jiwa mereka. "Apakah kalian siap untuk membayar harga yang sesungguhnya?" Suara pria itu terdengar dalam, berat, seperti menggelegar dari kedalaman tanah. Mila merasa kakinya goyah, namun ia berusaha untuk tetap berdiri tegak. "Apa yang kamu inginkan?" "Kami sudah melakukan semua yang kamu minta," kata Mila dengan suara bergetar. "Apa lagi yang harus kami bayar?" Pria itu tersenyum, namun senyumannya terasa mengerikan. "Tidak ada yang bisa kalian bayar, karena semuanya sudah selesai." Ia melangkah masuk ke dalam rumah, seolah tidak ada halangan yang berarti. "Kalian sudah terlalu jauh." Ardi tidak bergerak. Matanya tetap terfokus pada pria itu, seperti terhipnotis, tanpa ada satupun tanda bahwa ia sadar dengan apa yang terjadi. Mila merasa semakin terperosok. Ini bukan lagi masalah kekayaan yang mereka inginkan. Ini tentang nyawa mereka, tentang hidup mereka yang telah terjual begitu saja. "Kenapa kamu lakukan ini?" tanya Mila dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kami hanya ingin hidup normal. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini." Pria itu hanya tertawa pelan. "Kalian tidak tahu apa-apa. Kalian datang ke tempat yang salah dan membuat pilihan yang salah. Semua itu sudah menjadi takdir." Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah. Listrik padam, meninggalkan rumah dalam kegelapan yang pekat. Suara langkah kaki dari arah luar semakin jelas terdengar. Tidak hanya satu orang, tetapi banyak. Ratusan langkah yang bergerak seirama, menuju ke rumah mereka. Mila menoleh ke arah Ardi, yang masih berdiri kaku di tempatnya, seolah tidak bisa bergerak. Ketakutan semakin mencekam hati Mila. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk berlari. Mereka sudah berada di ujung jurang, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. "Apa yang kamu inginkan dari kami?" tanya Mila, dengan suara yang berusaha untuk tetap tegar. Pria itu melangkah maju, semakin dekat, namun tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan menjawab pertanyaan Mila. Sebaliknya, ia hanya mendekatkan wajahnya ke wajah Mila, lalu berbisik dengan suara yang mengerikan, "Aku hanya datang untuk menagih janji." Tiba-tiba, Mila merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ada sesuatu yang mencekam, begitu pekat dan nyata. Setiap sudut rumah kini dipenuhi dengan bayangan gelap, seperti roh-roh yang menunggu untuk melahap mereka. Dalam detik berikutnya, Mila merasa Ardi bergerak, tetapi bukan untuk menolongnya. Ardi bergerak menuju pria itu dengan langkah yang berat, wajahnya kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Mila berteriak memanggil Ardi, namun suaminya tidak mendengarnya. Ia semakin mendekat, seperti terhanyut dalam perintah tak terlihat. Mila merasa tubuhnya semakin lemas. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang berulang-ulang. Ini bukan hanya tentang mereka berdua. Ini tentang kesalahan yang tak bisa diperbaiki, tentang pilihan yang telah membawa mereka ke jalan yang gelap. Ardi telah terperangkap, dan kini, dirinya pun mulai merasakannya. "Jangan pergi, Ardi. Jangan." Mila berteriak, namun suara itu seolah terhalang oleh sesuatu yang tak bisa dilihatnya. Ardi tidak menoleh, hanya melangkah lebih dekat kepada pria itu. Saat Ardi berdiri tepat di hadapan pria misterius itu, Mila merasa dunia mereka berubah. Seluruh tubuhnya terasa dingin, seperti diselimuti kabut tebal. Pria itu tersenyum lebar, lalu berkata dengan suara yang mengerikan, "Sekarang waktunya. Tidak ada yang bisa kembali. Kalian sudah terikat pada takdir ini.
Kalian adalah bagian dari permainan yang tidak bisa diubah. Tanpa diduga, tangan pria itu menjulur, menyentuh dada Ardi. Tubuh Ardi terhuyung ke belakang, seperti diterjang oleh kekuatan tak terlihat. Mata Ardi terbuka lebar, dan seketika, sosoknya seolah berubah. Wajahnya tidak lagi tampak seperti suami Mila yang dulu, tetapi kosong, penuh kehampaan. Ia tidak lagi hidup, tidak lagi manusia. Ardi, Mila berbisik, suaranya pecah, seolah hatinya teriris. Ia berlari ke arah suaminya, namun sebelum ia sempat menyentuhnya, tubuh Ardi terjatuh ke tanah. Begitu mudahnya, seperti potongan kayu yang terjatuh begitu saja. Tapi, yang paling mengerikan adalah saat pria itu menoleh ke arah Mila. "Sekarang giliranmu," katanya dengan senyuman yang semakin lebar, senyum yang begitu mengerikan. "Kalian sudah terperangkap dalam mimpi yang tidak akan pernah berakhir." Mila merasa seluruh tubuhnya kaku. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia sudah tahu, ia sudah sampai di akhir perjalanan mereka. Semua pilihan yang mereka buat, semua keputusan yang mereka ambil, membawa mereka ke titik ini, titik di mana tidak ada lagi yang bisa dibatalkan. Namun, saat pria itu melangkah maju, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah ledakan suara mengguncang rumah itu, menggetarkan dinding-dindingnya. Mila merasa dirinya terlempar ke belakang, terjatuh ke lantai, dan segalanya menjadi gelap. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat asing. Tidak ada Ardi. Tidak ada rumah mereka. Tidak ada apapun yang familiar. Hanya kegelapan yang tak berujung. Di sekelilingnya, ada suara lirih yang bergema, suara yang datang dari masa lalu, dan suara itu berkata, "Kalian tidak bisa lari dari takdir." Mila menutup matanya. Tak ada lagi yang bisa dilakukan. Semuanya sudah terlambat. Tamat.